Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Elizabeth dari Universitas Islam Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari Prodi Ilmu Hadis NIM 302222004. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai qadiyah dalam ilmu mantik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai qadiyah, kita perlu tahu dulu apa itu qadiyah. Nah, qadiyah yaitu jumlah qabariyah yang mengandung kebenaran ataupun kesalahan, dan bisa diketahui kebenaran atau kesalahan tersebut melalui penelitian, riset, ataupun eksperimen. Contoh, 3 tahun lagi saya akan lulus S1. Nah, perkataan tersebut disebut qadiyah. Mengapa? Karena kata akan lulus itu bisa terjadi ataupun bisa tidak terjadi, tergantung dari kitanya sendiri. Lah, itu yang disebut qadiyah. Lah, qadiyah sendiri dibagi menjadi dua, qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah yaitu qadiyah yang mana di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan satu mufrad dengan mufrad yang lainnya. Contoh, emas merupakan logam yang mahal. Itu kan saling menghubungkan. Memang emas merupakan logam yang mahal. Kalau tidak, contoh yang tidak menghubungkan yaitu emas adalah hal yang menjijikan atau logam yang menjijikan. Itu kan tidak saling menghubungkan antara satu mufrad dengan mufrad yang lainnya. Nah, qadiyah hamliyah sendiri ini dibagi menjadi dua, mujabah dan salibah. Mujabah sendiri di dalamnya ditetapkan atau diterapkan hukum mahmul untuk maudhu. Contoh, Aisyah menyanyi di panggung. Lah, mahmul ini sebagai Aisyah, Aisyah sebagai mahmul, dan di panggung itu sebagai maudhu. Itu kan saling menghubungkan. Memang menyanyi ya di panggung. Nah, mujabah sendiri dibagi menjadi dua, kuliah dan juz'iyah. Di mana kuliah yaitu qadiyah yang maudhu'nya lafadz kuli dan diberlaku untuk semuanya. Contoh, semua balita membutuhkan ASI. Itu kan berlaku untuk seluruh balita. Yang kedua yaitu juz'iyah. Juz'iyah yaitu qadiyah yang maudhu'nya lafadz kuli akan tetapi berlaku untuk sebagian saja. Contoh, sebagian ibu tiri itu galak. Lah, itu kan hanya berlaku untuk sebagian ibu tiri, tidak semuanya ibu tiri itu galak. Nah, yang kedua yaitu salibah. Salibah kebalikannya dari mujabah, di mana salibah itu tidak ditetapkan hukum mahmul untuk maudhu. Contoh, tidak seorang pun masuk kelas. Kita kan nggak tahu, tidak disebutkan namanya satu persatu. Itu yang dimaksud tidak adanya ketetapan hukum. Nah, salibah juga dibagi menjadi dua, kuliah dan juz'iyah, di mana kuliah yaitu qadiyah yang maudhu'nya lafadz kuli akan tetapi tidak ditetapkan hukum mahmul untuk maudhu. Contoh, semua cowok itu nyakitin. Nah, itu kan kita tidak tahu siapa saja yang nyakitin karena di sini tidak ditetapkan hukum mahmul. Lah, yang kedua yaitu juz'iyah. Juz'iyah adalah qadiyah yang lafadznya, yang maudhu'nya menggunakan lafadz kuli akan tetapi tidak ditetapkan hukum. Contohnya yaitu sebagian wanita itu setia. Itu kan tidak ada sebuah ketetapan. Nah, yang kedua yaitu qadiyah syartiyah, di mana qadiyah syartiyah itu qadiyah yang menerangkan ketergantungannya antara suatu hukum. Nah, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum lain. Contoh, apabila saya punya uang, saya pergi ke pasar. Itu kan ada ketetapan atau saling menggantungkan. Jika saya punya uang, ya saya akan pergi ke pasar. Itu yang dimaksud qadiyah syartiyah. Nah, qadiyah syartiyah juga dibagi menjadi dua, qadiyah muttasilah dan qadiyah munfasilah. Di mana qadiyah muttasilah yaitu qadiyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetapkan antara juz'nya atau antar dua kalimat. Contoh, jika dia mencintai saya, maka saya akan bahagia. Itulah yang dimaksud qadiyah syartiyah muttasilah. Adanya unsur
ketetapan atau menetapkan antara dua kalimat. Lah, mufasilah yaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juznya atau perlawanan antar dua kalimat. Contoh, ada kalanya cinta itu indah dan ada kalanya cinta itu buruk. Itu kan saling berlawanan atau saling bertentangan, tidak sinkron. Lah, itulah teman-teman penjelasan mengenai qadiyah. Nah, sebelum mengakhiri, saya ada kata-kata, tidak ada yang mudah kecuali Allah yang memudahkan. Untuk itu jangan lupakan atau untuk selalu mengingat kepada Allah bahwa kita itu hanya dibantu, bukan kita yang mampu, tapi kita hanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.